Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Nama saya Muhammad Hasbi Abrar bil Mabruri Muhtar dari kelas SP1. Dalam hal ini saya ingin membuat video tentang ujian kompre, yaitu jawaban saya sendiri. Dan ya ini mungkin untuk terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam ujian. Itu yang pertama terkait dengan pengertian sejarah. Sejarah itu dari kata sajarotun yang artinya pohon. Kalau dalam kaitannya dengan istilah, sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang penting. Jadi yang telah terjadi untuk umat manusia dan bukan peristiwa penting untuk dunia hewan ataupun tumbuhan, karena itu beda lagi. Kemudian untuk yang kedua, poin kedua itu budaya dan peradaban. Kalau budaya ini itu mengenai peradaban itu berasal dari Badaro atau yang berkaitan dengan kota, dan ini lebih kepada perkembangan atau yang merujuk kepada perpolitikan, pemerintahan, dan ekonomi. Sedangkan budaya sendiri itu lebih terkait dengan seni, agama, dan moral yang telah berkembang dalam masyarakat. Poin ketiga itu terkait dengan periodisasi sejarah peradaban Islam, itu dapat dikategorikan sebagai tiga. Yang pertama itu klasik, yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga kehancuran kota Baghdad yang dihancurkan oleh Khaladukan dari kekaisaran Mongol. Dan ini memutus keklasikan karena banyak buku-buku atau ilmu pengetahuan yang ada di kota Baghdad yang hancur. Dan yang kedua itu periode pertengahan, yang mana itu setelah kehancuran kota Baghdad hingga sekitar tahun 1800-an, yang mana ketika itu ada reformasi di dalam kesultanan atau khalifahan Turki Utsmaniyah, yaitu reformasi revolusi Tanzimat, yang mana itu mulai diberlakukan undang-undang yang membatasi kekuasaan sultan. Dan di sana umat Islam mulai ada pembaruan-pembaruan yang lebih kompresif. Dan yang ketiga itu periode modern, yaitu sekarang 1800-an hingga sekarang. Dan sekarang ya umat Islam ini mulai mengejar ketertinggalan umat Islam dengan bangsa barat. Poin selanjutnya itu mengenai periodisasi sejarah peradaban dunia. Itu dimulai dari sejarah yang kuno atau periode kuno. Itu dari peradaban-peradaban kuno dari Tionghoa atau sejak masanya orang Cina mengenal tulisan sebelum Masehi 3600 sebelum Masehi hingga pada tahun 500 Masehi. Yang mana pada masa itu perkembangan Kristen itu sudah mulai tampak di kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Romawi. Setelah itu masa abad pertengahan, yaitu abad ketika umat Islam ini mulai berjaya. Sekitar masa 500 Masehi hingga 1500 Masehi. Yang mana ketika itu umat Islam ini masa keemasan, dan bangsa barat yaitu Eropa ini adalah masa kegelapan. Dan ketika akhir-akhir masa abad pertengahan ini, bangsa Eropa sudah mulai bangkit kembali, yang dari Andalusia atau dari Balkan, semenanjung Balkan, menimba ilmu dari umat Islam. Poin selanjutnya adalah periodisasi sejarah peradaban Islam Indonesia. Ini dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu kebangkitan awal ketika kerajaan Demak, Kesultanan Demak, hingga masuknya kolonial Belanda 1600-an atau sekitar 1612 insya Allah. Masuknya Belanda, kemudian masuknya Belanda dalam perpolitikan bangsa-bangsa Islam atau kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian masa kolonialisasi hingga pada tahun 1900-an, 1908 hingga ke atas, itu ada masa periode pergerakan, yang mana organisasi-organisasi Islam atau nasional itu mulai pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjut periode Jepang dan periode kemerdekaan, dilanjut Orde Lama masa kekuasaan Presiden Soekarno, Orde Baru masa kekuasaan Presiden Soeharto, dan masa reformasi yang dimulai 1999.
Dan sejarah masuknya Islam Indonesia, poin ke-6 itu dimulai sejarah Islam di Afrika dimulai pada Khalifah Umar bin Khattab yang mana berhasil melakukan Mesir, dan periode yang kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada zaman Bani Abbasiyah ini mulai banyak dinasti-dinasti Islam yang berkuasa di sana dan mengembangkan Islam di Afrika. Untuk masuknya Islam di Eropa ini dimulai pada masa Khalifah Abdul Malik, yaitu ketika Tariq bin Ziyad ini berhasil menyebarkan Islam di semenanjung Liberia atau sekarang Spanyol. Dan perkembangan Islam di sana itu terjadi ketika masa Khalifahan Umayyah Cordoba yang kedua, setelah Abdurrahman Ad-Dakhil ini masuk di Spanyol. Dan perkembangan Islam di Eropa lainnya itu terjadi ketika Turki Utsmaniyah berhasil menguasai wilayah semenanjung Balkan dan mengembangkan Islam juga di sana. Untuk poin ke-7 terkait metode penelitian sejarah itu dapat dibagi menjadi pemilihan topik, kemudian heuristik atau pengumpulan sumber, yang mana sumber-sumber itu harus sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri itu yang berkaitan langsung dengan tokoh atau sejarah yang kita teliti yang satu sezaman, atau yang menyaksikan langsung, atau pelaku. Kemudian untuk verifikasi itu apakah betul sumber tersebut ini sumber primer, dan apakah betul salinan atau yang sampai di kita itu betul-betul yang dari sumber primer tersebut. Kemudian interpretasi, penafsiran atas isi dari sumber, dan yang terakhir itu historiografi, penyusunan dari interpretasi kita. Kemudian untuk poin ke-8 yaitu arkeologi. Arkeologi ini terkait dengan menggali benda-benda yang sumber sejarah yang bersifat material. Material itu bukan berupa manuskrip dan material, seperti contohnya adalah batu atau ketika zaman Megalitikum atau candi dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan sumber pengetahuan masa kuno sebelum manuskrip atau tulisan itu ditemukan, dan dapat juga sebagai sumber penguat bahwasanya bagaimana kebudayaan manusia yang ada di zaman dulu itu seperti apa, dan dapat dibuktikan dengan apa hasil dari arkeologi tersebut. Kemudian poin ke-9 itu terkait corak peradaban Islam di Tapal Kuda. Tapal Kuda itu adalah daerah Pandalungan, dan sebelumnya itu adalah daerah yang mana pengaruh Hindu-Buddha itu sangat kuat. Jadi corak Islam di Tapal Kuda itu sangat tradisionalis, dan masih banyak tradisi-tradisi yang sudah dalam kondisi islamisasi, seperti contohnya petik laut dan lain sebagainya. Dan karena Pandalungan ini adalah percampuran antara Jawa dan Madura, jadi budaya yang ada di sini juga lebih banyak percampuran dari kedua budaya tersebut. Kemudian poin terakhir itu terkait dengan sejarah pesantren. Sejarah pesantren ini pesantren pertama di Indonesia menurut Babak Demak itu adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di daerah Gresik, dan ini merupakan pesantren pertama. Kemudian murid-murid beliau yaitu Sunan Giri dan wali-wali yang lain itu juga meniru dan banyak mendirikan pesantren-pesantren yang lain. Kemudian terkait dengan jaringan pesantren itu terkait dengan setelah seorang berguru kepada seorang guru, kemudian mendirikan pesantren di pesantren yang lain, dan terbentuklah jaringan ulama yang mana itu terkait dengan jaringan ulama Indonesia. Dan profil salah satu ulama kita itu adalah Gus Dur. Beliau ini bernama asli Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa disebut Gus Dur? Karena beliau ini Abdurrahman merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Hajjah Siti Soleha. Beliau merupakan keturunan dari Yai Hasyim pendiri NU, dan beliau menjadi ketua umum PBNU pada tahun 1984. Dan pada tahun 1999 beliau menjadi presiden hingga dimakzulkan atau diturunkan pada tahun 2001. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.